Tuhan Yesus marah jika ada orang yang menghalang-halangi anak kecil atau siapa saja untuk jumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh melarang orang lain, tidak boleh melarang saudara kita untuk berjumpa Tuhan Yesus. Tidak boleh melarang, karena Tuhan Yesus bisa marah. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, kita ingat bahwa hari ini adalah hari Minggu. Oke, jangan lupa untuk buka channel YouTube gereja kita Bethlehem Tabga ya, supaya kita tetap bisa beribadah, karena hari ini kita masih tetap beribadah online. Minta bantuan orang tuanya adik-adik supaya dibuka YouTube channel GBI Bethlehem Tabga ya, supaya kita bisa beribadah memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan menyembah dan meninggikan Tuhan. Kita sama-sama duduk, lipat tangan dengan tertib, jangan main-main, dan kita berdoa sebelum ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu setiap hari di dalam hidup kami. Engkau tetap menolong kami, Engkau tetap melindungi kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk beribadah. Walaupun saat ini Tuhan kami masih tetap beribadah online, jamahan-Mu tetap sama seperti Engkau Tuhan Yesus memberkati hari-hari kami sebelumnya. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati gereja kami, berkati gembala kami Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita angkat lagu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan, Yesus namamu indah. Yesus namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Katakan Yesus, haleluya. Yesus namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata,
seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau benar-benar Yesus yang terbaik dalam hidup kami. Terlebih Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari Engkau tetap menjamah dan mengubah hidup kami Tuhan, menjadi anak-anak yang taat untuk beribadah dan berbuat baik Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami siap menyembah-Mu, Engkau Yesus yang baik dalam hidup kami. Kami mulai ibadah kami Tuhan dengan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Oke adik-adik, jika abang tanya apa kabar adik-adik sekolah minggu, jawabnya ajaib, luar biasa. Yes, yes. Tangan kanan ajaib, tangan kiri luar biasa, dan dua tangan yes, yes. Oke adik-adik, sekali lagi abang tanya dulu, apa kabar adik-adik? Ajaib, luar biasa. Yes, yes. Haleluya. Sekali lagi lebih kuat ya, lebih semangat lagi. Kalau enggak, kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama bangkit berdiri dulu. Abang tanya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Jawabnya ajaib, luar biasa. Yes, yes. Haleluya. Oke adik-adik, kita akan bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saat ini saat kita bekerja pada Tuhan kita. Apapun persoalan dan pergumulan kita, saat ini saat kita bekerja. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saat ini saat kita bekerja pada Tuhan kita. Apapun persoalan dan pergumulan kita, saat ini saat kita bekerja. Saat ini saat kita bekerja pada Tuhan kita. Apapun persoalan dan pergumulan kita, saat ini saat kita bekerja. Haleluya. Oke adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan. Bila Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Oke,
Sebab itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita duduk tenang. Kita mau menyembah Tuhan dulu dengan lagu penyembahan kita. Katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Di akhir pujian saya undang Kak Kori. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Halo adik-adik sekolah minggu. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan bersama Bang Dimas. Kak Kori ucapkan terima kasih buat Bang Dimas. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman. Adik-adik sekolah minggu bisa duduk yang rapi di rumah, dilipat tangannya, buat sikap yang baik untuk berdoa ya. Oke, mari kita berdoa.
Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, Kak Kori bersama dengan adik-adik sekolah minggu Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkaulah yang memberkati adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu Bapa. Kiranya Bapa, apa yang kami diskusikan hari ini firman-Mu Bapa bisa dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga Kak Kori Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati ibadah sekolah minggu hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, ya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Buat adik-adik sekolah minggu yang kelas besar yang sudah bisa membaca dan menulis, bisa ambil Alkitabnya dan buka Markus 10 ayat 13 sampai 16. Hari ini Kak Kori akan bercerita tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Semuanya harus mendengarkan ya. Oke adik-adik sekolah minggu, Kak Kori akan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ya ini dia ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Kak Kori akan menempelkan ceritanya di sini, di kertas yang sudah Kak Kori tempel di belakang ya. Hari ini firman Tuhan kita tentang Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Jadi ceritanya ini dimulai ketika zaman Yesus. Pada zaman dahulu kala itu banyak orang-orang yang datang menjumpai Tuhan Yesus. Mereka menjumpai Tuhan Yesus. Ada yang untuk minta disembuhkan, ada yang mau diberkati. Nah saat itu ada banyak orang yang datang untuk menjumpai Tuhan Yesus dan membawa anak-anaknya. Jadi mereka datang bersama dengan anak-anak mereka untuk apa? Untuk menjumpai Tuhan Yesus. Saat itu ada banyak orang di sekeliling Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesusnya yang ini, yang baju putih, ya kan? Nah saat itu Tuhan Yesus sangat terkenal adik-adik sekolah minggu. Kenapa terkenal bisa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, banyak menyembuhkan orang sakit. Jadi orang pada penasaran dan mau disembuhkan. Nah saat itu orang banyak lagi mengelilingi Tuhan Yesus. Dan ada juga yang datang membawa anak-anaknya. Nah pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus yang melihat kejadian itu marah dan menghalangi orang-orang dewasa yang membawa anak-anak tadi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Mereka menganggap anak-anak kecil dan orang dewasa tadi sebagai pengganggu. Nah saat itu Tuhan Yesus melihat hal itu. Melihat apa? Melihat muridnya yang lagi memarahi orang-orang yang membawa anak-anak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus melihat hal tersebut, ini Tuhan Yesus ya, dia memarahi murid-muridnya. Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya dan melarang murid-muridnya untuk tidak menghalangi siapa? Menghalangi anak-anak datang kepadanya. Kenapa Yesus marah kepada murid-muridnya? Karena muridnya saat itu melarang anak-anak untuk menjumpai Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjadi marah. Saat itu Tuhan Yesus berkata seperti ini, bahwa orang-orang yang seperti siapa? Seperti anak-anak kecil tadi, itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Begitu kata Yesus. Setelah itu Yesus kemudian berkata lagi kepada orang banyak. Dia berkata, setiap orang yang menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil,
Nah, itu akan masuk kerajaan Allah, ya kan? Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ya kan? Nah, setelah itu anak-anak kecil yang tadi mau menjumpai Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk anak-anak kecil tersebut. Ceritanya sampai di sini udah tamat? Belum, masih ada cerita lagi. Setelah Tuhan Yesus memeluk anak-anak kecil tadi, nah, kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangan ke atas anak-anak kecil tadi. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kecil, dan kemudian Tuhan Yesus sangat bersuka cita karena bisa berjumpa dengan anak-anaknya. Inilah kisah yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16, di mana judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Oke? Nah, berdasarkan cerita yang sudah Kak Kori paparkan, yang sudah Kak Kori ceritakan buat adik-adik sekolah minggu, Kak Kori mau mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang mau Kak Kori ajukan adalah, berdasarkan cerita ini, bagaimana karakter Tuhan Yesus? Kak Kori tulis di sini ya, besar, Yesus. Yesus. Bagaimana karakter Yesus berdasarkan cerita ini? Ayo adik-adik sekolah minggu di rumah bisa jawab tidak? Boleh kasih tahu dong, boleh kasih komentar. Bagaimana karakter Tuhan Yesus berdasarkan cerita ini? Apakah Tuhan Yesus itu jahat? Atau Tuhan Yesus itu baik hati? Nah, berdasarkan cerita ini, adik-adik sekolah minggu bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu dia baik hati. Kenapa dia bisa baik hati, Kak Kori? Lihat dong, tadi dia tidak menolak anak kecil yang mau datang kepadanya. Dia menyambut semua orang. Dia peduli sama orang lain. Tuhan Yesus peduli sama orang lain. Siapa saja yang mau datang kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus terima. Itu memang karakter Tuhan Yesus. Dia baik hati. Yang kedua, karakternya apa? Yang berdasarkan cerita. Tadi udah Kak Kori sempat sebutkan, peduli pada orang lain, peduli. Tuhan Yesus menerima semua orang, baik anak kecil, baik orang sakit, baik orang miskin. Siapa saja boleh datang kepada Tuhan Yesus, termasuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, selain baik hati dan peduli, apalagi karakter Tuhan Yesus berdasarkan cerita ini? Ayo. Ya, Kak Kori kasih tahu ya, karakter Tuhan Yesus yang lainnya adalah Tuhan Yesus memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Tadi kan ceritanya murid-murid Tuhan Yesus marah sama orang-orang yang bawa anak kecil. Nah, Tuhan Yesus memarahi muridnya yang menghalangi anak-anak kecil jumpa sama Tuhan Yesus. Berarti di sini Tuhan Yesus itu memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Memberitahu yang benar dan yang salah. Ya kan? Tuhan Yesus memberitahu mana yang benar, yang mana yang salah. Kemudian waktu Tuhan Yesus memberitahu mana yang benar, yang salah, tadi Tuhan Yesus sempat marah tidak? Marah kan? Tuhan Yesus ternyata bisa marah. Tuhan Yesus bisa marah. Ini maksudnya apa, Kak Kori? Ini maksudnya Tuhan Yesus mempunyai emosi.
Tuh ini buktinya bahwa Tuhan Yesus juga manusia sama seperti kita. Dia bisa marah. Tuhan Yesus marah jika ada orang yang menghalang-halangi anak kecil atau siapa saja untuk jumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh melarang orang lain, tidak boleh melarang saudara kita untuk berjumpa Tuhan Yesus. Tidak boleh melarang, karena Tuhan Yesus bisa marah. Nah, inilah karakter Tuhan Yesus berdasarkan cerita Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ada nggak karakternya yang lain, Kak Kori? Ada banyak. Adik-adik sekolah minggu bisa kirimkan komentar bagaimana pandangan pendapat adik-adik sekolah minggu tentang karakter Tuhan Yesus berdasarkan cerita ini. Kak Kori hanya sebutkan 4, tapi masih banyak yang lain. Oke ya? Jadi di sini Tuhan Yesus itu baik hati, peduli, memberitahu yang benar dan yang salah, juga bisa marah. Nah, Kak Kori mau nanya nih, yang terakhir karakternya bisa nomor 5. Tuhan Yesus itu sayang nggak sama anak-anak? Tuhan Yesus itu benci nggak sama anak-anak? Yang mana yang benar? Tadi Tuhan Yesus itu meletakkan tangannya dan memberkati anak-anak. Berarti Tuhan Yesus mengasihi anak kecil. Mengasihi anak kecil. Jadi Tuhan Yesus itu mengasihi anak kecil. Ya kan? Nah, ini adalah karakter Tuhan Yesus. Nah, Kak Kori sekarang mau nanya. Tadi waktu Tuhan Yesus memarahi muridnya, Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud Tuhan Yesus dalam cerita ini itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Apa kerajaan Allah yang dimaksud Tuhan Yesus di cerita ini? Ya, benar. Kerajaan Allah yang dimaksud Tuhan Yesus di cerita ini adalah berbicara tentang surga, berbicara tentang tempat di mana tidak ada kesusahan, kesedihan, air mata, yang ada hanya kebahagiaan dan damai sejahtera. Dan dikatakan orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Anak kecil yang bagaimana, Kak Kori? Anak kecil yang tukang nangis, anak kecil yang suka memberenggut, atau anak kecil yang seperti cerita ini gimana tadi? Mereka antusias, mereka semangat. Waktu mereka dihalang-halangi, mereka nggak langsung pergi. Mereka tetap bertahan di situ dan menunggu Tuhan Yesus. Anak-anak kecil dalam cerita ini adalah anak-anak kecil yang karakternya penuh semangat, antusias berjumpa Tuhan Yesus. Kak Kori mau nanya nih, adik-adik sekolah minggu di rumah antusias gak jumpa Tuhan Yesus? Semangat gak ikut ibadah sekolah minggu? Atau malas-malasan kalau dibangunin orang tuanya? Bangun, ayo sekolah minggu online. Tidak mau bangun, tetap tidur. Itu sikap anak kecil yang salah. Sikap anak kecil yang baik yang menurut cerita ini adalah anak kecil yang antusias, yang semangat mau berjumpa Tuhan Yesus, yang semangat mau ibadah, yang bersorak-sorai memuji Tuhan. Bukan anak-anak yang malas. Anak-anak yang tadi yang semangat itu adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi adik-adik sekolah minggu mau gak mempunyai kerajaan Allah di hatinya? Mau gak masuk surga? Mau gak diberkati Tuhan Yesus seperti anak-anak kecil pada cerita di Markus 10 ayat 13 sampai 16? Nah, untuk bisa diberkati seperti itu adik-adik sekolah minggu harus semangat. Semangat ngapain, Kak Kori? Semangat dong beribadahnya, rajin berdoanya,
rajin baca Alkitab bagi yang sudah bisa baca. Jangan malas-malasan karena ibadahnya di rumah, ibadah online, malas-malasan bangun pagi, nggak mau ibadah, terus tidur. Itu tindakan yang salah. Kalau adik-adik sekolah minggu di rumah, rajin doanya, semangat sekolah minggu walaupun ibadah online, Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Adik-adik sekolah minggu adalah orang-orang berbahagia yang mempunyai kerajaan Allah. Sudah kan? Jadi Kak Kori harap mulai minggu depan adik-adik sekolah minggu bisa lebih semangat lagi ibadahnya, bisa lebih baik lagi ya, lebih baik dari ibadah hari ini. Itu tandanya ada perubahan seperti itu ya. Hari ini jadi Kak Kori mau bertanya nih, ini ada gambarnya di sini nih ya, gambar cerita hari ini ya. Jadi tadi kita sudah bicarakan tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak, bagaimana Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak. Jadi anak-anak kecil itu bukan sesuatu yang tidak berharga. Itu berharga di mata Tuhan Yesus. Siapapun termasuk anak kecil adalah hal yang berharga buat Tuhan Yesus. Oke? Anak-anak kecil pada gambar ini aja Tuhan Yesus sangat memberkati mereka. Berarti Tuhan Yesus juga menyayangi adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Oke ya? Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Tadi Kak Kori ada kasih pertanyaan, bagaimana karakter Tuhan Yesus berdasarkan cerita Markus 10 ayat 13 sampai 16. Adik-adik sekolah minggu bisa memberikan komentar dan pendapatnya tentang karakter Tuhan Yesus berdasarkan cerita Kak Kori tadi. Selain yang 5 tadi yang Kak Kori sebutkan, baik hati, peduli, memberitahu yang benar dan yang salah. Terus apa lagi tadi? 2 lagi? Bisa marah. Tuhan Yesus bisa marah kalau ada orang yang menghalangi orang lain untuk berjumpa Tuhan Yesus. Selain bisa marah apa? Tuhan Yesus mengasihi anak kecil. Oke ya? Oke. Sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu bisa tutup Alkitabnya, bisa kembali duduk yang rapi. Kita mau berdoa. Oke ya? Oke, mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang sangat memberkati kami Bapa. Kami mendengar tentang cerita bahwa Engkau memberkati anak-anak kecil Bapa, dan Engkau sangat mengasihi mereka. Engkau juga peduli dan juga sangat memberkati mereka Bapa. Kami mau Bapa menjadi anak-anak kecil seperti cerita di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kami mau menjadi anak-anak kecil yang antusias, menjadi anak-anak kecil yang semangat ketika beribadah maupun ketika berdoa dan juga membaca firman-Mu Bapa, supaya kami berbahagia dan mempunyai kerajaan Allah. Biarlah Bapa apa yang menjadi keinginan kerinduan kami saat ini Tuhan yang memberkati. Berkati Bapa Kak Kori yang memberikan firman Tuhan. Berkati juga Bapa pemain musik dan juga WL yang tadi melayani Bapa di pujian penyembahan. Bahkan kameramen Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah online dari rumah. Kiranya Tuhan yang memberkati studi mereka, sekolah mereka. Tuhan yang memberkati kesehatan mereka, bahkan kedua orang tua mereka. Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Bapa untuk kedepannya kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus. Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Oke adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak. Sekarang Kak Pori mau nanya kabar-kabar adik sekolah minggu di rumah nih. Bagaimana kabarnya? Kak Pori mau lihat adik-adik sekolah minggu sekarang antusiasme atau dia malas-malasan atau memberengut atau semangat. Kak Pori tanya dulu ya kabarnya. Apa kabar adik sekolah minggu yang berada di rumah? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes ya. Kalau bisa lebih semangat dari Kak Pori tadi ya. Ya. Oke, Kak Pori mau bicarakan pengumuman. Minggu depan untuk ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan secara online dari rumah. Adik-adik sekolah minggu bisa meminta bantuan orang tua untuk membuka YouTube channel kita Bethlehem Tabga. Oke ya, jangan lupa ibadah sekolah minggunya walaupun di rumah wajib dilaksanakan. Dan jangan lupa ketika ibadah harus semangat, harus antusiasme, harus bersorak-sorai memuji Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita bisa mempunyai kerajaan Allah. Sekian ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.